Bab 351, Angin Perubahan. Jumlah bangsawan yang mendukung putri ketujuh Xia Zilin bertambah dari hari ke hari. Namun, Qin Yichen tidak mengendur. Sebaliknya, ia mengintensifkan produksi senjata dan baju zirah awan hitam. Bagaimanapun, keluarga Li sangat mengakar dalam keseluruhan sistem. Ada seorang pangeran yang lahir dari selir kerajaan dari keluarga Li dan pejabat berpangkat tertinggi yang mengawasi seluruh pasukan. Marsekal Agung adalah patriark keluarga Li, Li Zhengping. Untuk bersiap menghadapi kemungkinan apapun, lebih baik membuat pengaturan lebih awal. Keluarga Li tetap diam. Keheningan yang agak menakutkan. Tampaknya keluarga Li telah menerima nasib mereka dan tidak berencana untuk melawan. Di Twilight City, semuanya damai. Seluruh kekaisaran besar juga damai. Tentara tidak menunjukkan gerakan yang tidak biasa, kata Xia Zilei kepada Qin Yichen, yang sedang menyeruput teh. Oh, lebih besar dari, Qin Yichen menjawab, tetapi alisnya semakin berkerut. Semakin sedikit tindakan yang diambil keluarga Li, semakin besar kekhawatirannya. Apakah keluarga Li benar-benar bersedia menerima situasi ini? Saya tidak percaya sedetik pun. Tuan Qin, mungkin Anda terlalu banyak berpikir. Xia Zilei tidak mengerti beberapa kecurigaan Qin Yichen. Bahkan jika Xia Zilin naik tahta nanti, keluarga Li akan tetap menjadi keluarga Li, tanpa banyak perubahan. Paling-paling, mereka hanya akan bersikap lebih rendah hati. Namun, jika keluarga Li melakukan tindakan yang tidak pantas, mereka pasti akan dicabut sepenuhnya. Semoga saja begitu. Qin Yichen meletakkan cangkir tehnya dan bertanya pada Xia Zilei, bagaimana kabarmu? 20.000 set senjata awan hitam dan amor yang telah kau berikan telah dibagikan kepada pengawal pribadiku. Mereka saat ini sedang berlatih dengan senjata-senjata itu. Berbicara tentang ini, Xia Zilei menjadi bersemangat. Dengan pasukan yang begitu kuat di bawah komandonya, dia ingin menguji mereka. Jika tidak harus menemani istrinya, dia akan secara pribadi pergi untuk melatih mereka. Bagus. Qin Yichen akhirnya merasa agak lega. Dengan cara ini, bahkan jika terjadi perubahan besar, mereka dapat meresponsnya secara efektif. Situasinya tampak menjanjikan. Akan tetapi, Qin Yichen masih tidak terburu-buru mengajak kamar dagang Soaring Joy memasuki Twilight City. Dia tetap tidak bisa mengambil risiko itu. Segala sesuatunya harus menunggu sampai Xia Zilin menjadi pewaris tahta. Pengangkatan ahli waris akan dilakukan pada hari tahun baru, 1 bulan kemudian. Waktu sebulan bukanlah waktu yang terlalu lama, tetapi tidak juga terlalu singkat. Di gerbang kota, seorang penunggang kuda mendekat dengan kecepatan penuh. Namun sebelum mencapai gerbang, baik kuda maupun penunggangnya terjatuh. Siapa yang ada di sana? Para penjaga di gerbang segera bergegas mendekat. Cepat, laporkan pada Yang Mulia. Perbatasan kita sedang diserang. Pasukan sekutu Kekaisaran Besar Is dan Kekaisaran Besar Seribu Sutra telah merebut 3 kota di perbatasan Is Sutra dan maju ke lintasan gunung kuno. Setelah menyampaikan pesan itu, si pengintai pingsan. Tak lama kemudian, berita itu sampai ke Istana Kekaisaran dan langsung menimbulkan kegemparan. Tidak seorang pun mengantisipasi bahwa 2 kekaisaran besar akan melancarkan serangan terhadap mereka tanpa peringatan apapun. Lintasan gunung kuno adalah posisi pertahanan terakhir di perbatasan Sutra Is. Jika lintasan gunung ini jatuh, 4 atau 5 provinsi akan langsung dilahap habis. Perintah Kaisar segera dikeluarkan. Kumpulkan semua pasukan militer kecuali yang ditempatkan di berbagai perbatasan dan bergegas ke Ancient Mountain Pass. Meskipun pasukan kekaisaran besar cukup besar, setelah memperhitungkan pasukan yang ditempatkan di berbagai perbatasan, tidak banyak pasukan yang tersisa. Itu seperti mencoba memadamkan api dengan secangkir air. 2 kekaisaran besar maju ke perbatasan kita. Setelah mendengar berita ini, wajah Qin Yichen menjadi gelap, matanya berkedip, sialan, bagaimana mungkin aku tidak mempertimbangkan kemungkinan ini? Tuan Qin, apa yang Anda katakan? Xia Zilei mengerutkan kening. Menurutmu, apakah Kekaisaran Besar Is dan Silek bisa dengan mudah merebut 3 kota dan maju ke jalur gunung kuno tanpa ada yang sengaja membiarkan musuh lewat? Pertanyaan balasan Qin Yichen menyebabkan ekspresi Xia Zilei menjadi gelap. Sebenarnya, saat mereka berbicara, Qin Yichen juga merasa aneh mengapa jalan gunung kuno belum runtuh. Jika keluarga Li benar-benar ingin bekerja sama dengan musuh, secara logika, jalur gunung kuno seharusnya sudah jatuh. Marsekal Agung sekarang adalah patriark keluarga Li, Li Zhengping. Pasukan perbatasan berada di bawah komandonya. Jika ada pengkhianat,
dialah tersangka yang paling mungkin. Wajah Xia Zilei muram saat dia mengatakan kebenaran yang tidak mengenakan ini. Ketika Panglima Besar suatu negara melakukan pengkhianatan, dapat dibayangkan betapa tercerai-berainya angkatan militer di bawahnya. Dan sekarang Kaisar sedang mengumpulkan pasukan perbatasan untuk dukungan. Jika Li Zhengping benar-benar punya motif tersembunyi, bukankah ini berarti mereka pada dasarnya tidak melakukan perlawanan? Aneh sekali, 3 kota perbatasan telah jatuh, tetapi jalur gunung kuno masih bertahan. Qin Yichen bergumam pelan. Tuan Qin, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi jalur gunung kuno memiliki medan unik yang membuatnya mudah dipertahankan dan sulit diserang. Inilah sebabnya mengapa jalur ini dapat bertahan terhadap invasi sejak zaman kuno. Namun, jika semuanya seperti yang Anda sarankan, saya khawatir jalur ini tidak akan bertahan lama. Ekspresi Xia Zilei tampak serius saat dia berbicara. Tuan Qin, saya pamit dulu. Setelah saya mengusir para penyerbu, mari kita minum bersama. Aura bela diri meledak dari Xia Zilei saat matanya bersinar dengan tekad. Pada saat ini, kehadiran pangeran tanpa beban berdarah besi akhirnya bangkit seperti singa yang perkasa. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu di sini, pangeran. Qin Yichen menggenggam tangannya dan tersenyum saat berbicara. Setelah ini, Xia Zilei tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera pergi. 100 km di luar Twilight City, di kam-kam militer yang padat, prajurit yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak di luar kam mereka. Tatapan mereka menyala-nyala dengan gairah saat mereka melihat sosok di udara. Bahkan setelah lebih dari 10 tahun, tidak seorang pun yang melupakannya. Dialah jiwa pasukan mereka, sang pangeran yang riang, Xia Zilei. Semua prajurit, dengarkan perintahku. Sasaran, lintasan gunung kuno. Bergeraklah dengan kecepatan maksimal. Bahkan jika kalian mati di jalan, kalian harus sampai di sana dalam waktu 2 hari. Atas perintah ini, pasukan berkuda yang telah dipersiapkan keluar dari perkemahan bagaikan banjir. Di garis depan, sebuah panji besar berkibar, 3 karakter untuk Xiao Yao Wang, pangeran yang riang, menari-nari di udara, menggetarkan hati rakyat jelata. Cepat, semuanya cepat. Saat bumi bergetar, pasukan besar mengepulkan awan debu. Mereka seperti naga yang marah, bergegas menuju Ancient Mountain Pass di perbatasan. Pangeran yang bebas memimpin beberapa komandan, menunggangi binatang iblis terbang menuju lintasan gunung kuno. Dia sangat cemas. Jika dia mengendalikan seluruh militer, dia akan yakin bahwa bahkan jika perbatasan jatuh untuk sementara, dia dapat merebutnya kembali. Namun kini, keadaan berbeda. Ia tidak memiliki banyak pasukan di bawah komandonya. Dengan hanya 30% dari pasukannya, bahkan Pangeran Riang yang perkasa tidak yakin ia dapat menangkis invasi 2 kekaisaran besar. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan keunggulan medan Ancient Mountain Pass untuk pertahanan. Begitu Ancient Mountain Pass jatuh, wilayah kekaisaran besar yang luas akan hilang, dan bahkan dia tidak akan berdaya untuk membalikkannya. Jalur pegunungan kuno. Karena medannya yang sempit, tempat ini menjadi posisi pertahanan utama di perbatasan kekaisaran besar kemakmuran besar. Kini, suasana yang menyesakkan menyelimuti seluruh benteng di puncak jalur gunung kuno. Sebelum Ancient Mountain Pass, tanah ditutupi mayat, dengan darah mengalir menjadi sungai yang dingin. Melihat dari Ancient Mountain Pass, sosok-sosok hitam pekat memenuhi pandangan. Jika dilihat sekilas, jumlah mereka mencapai sedikitnya 1 juta. Bab 352, Lintasan Gunung Kuno. Di mana bala bantuan kita? Mengapa mereka belum tiba? Di mana Jenderal Li? Kemana dia pergi? Di atas benteng, keraguan terus berkelebat di benak para prajurit karena mereka masih berharap Marsekal Agung Kekaisaran akan memimpin pasukan untuk memperkuat mereka. Akan tetapi, pikiran penuh harapan ini hancur berantakan oleh tuntutan penyerahan diri dari 2 kekaisaran besar yang berseberangan. Prajurit dari Ancient Mountain Pass, Marsekal Agung kalian telah mencapai kesepakatan dengan kami. Hentikan perlawanan kalian yang sia-sia dan segera buka benteng. Jika kalian membuka benteng sekarang, mengingat wajah Marsekal Agung Li, kami dapat mengampuni nyawa kalian. Di luar Ancient Mountain Pass, para komandan dari Great East Grand Empire dan Tousan Silat Grand Empire berteriak keras. Kalimat-kalimat singkat itu menyebabkan keributan di Ancient Mountain Pass, diikuti oleh keremangan yang muncul di mata para prajurit yang bertahan. Tidak heran ketiga kota perbatasan jatuh begitu cepat, dan tidak heran tidak ada bala bantuan yang datang setelah sekian lama. Jika Grand Marshal telah mengkhianati mereka,
semuanya menjadi sangat masuk akal. Apakah Marsekal Agung telah membelot? Di mana Jenderal Li dari benteng kita? Mengapa dia menghilang? Melawan sejuta pasukan, bagaimana 50.000 prajurit kita bisa mempertahankan benteng ini? Suara-suara riuh terus terdengar di benteng Ancient Mountain Pass. Setelah mengetahui sang jenderal menghilang secara misterius, moral para prajurit anjlok. Rekan prajurit, Jenderal Li telah menghilang. Jika begitu, mungkin kita harus membuka gerbang benteng, mungkin kita masih bisa mengamankan cara untuk bertahan hidup. Di tengah diskusi, seseorang akhirnya mulai mempertimbangkan untuk menyerah. Pikiran ini menyebar seperti asap racun ke seluruh benteng. Pada titik ini, tidak ada seorang pun yang tega untuk melawan lagi. Buka bentengnya, dan nyawa kalian akan terselamatkan. Merasakan perubahan moral di antara prajurit Ancient Mountain Pass, kedua komandan kekaisaran besar mendekati benteng dan berteriak keras sekali lagi. Meskipun keduanya berada dalam jangkauan, tidak ada satupun anak panah yang ditembakkan untuk menghabisi mereka, memperlihatkan bahwa orang-orang di benteng tersebut benar-benar menyerah. Kemudian para prajurit yang menjaga gerbang benteng, dengan senyum pahit, saling memandang dan bersiap untuk membuka benteng. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok hitam berotot melompat turun dari benteng yang tingginya puluhan meter. Bersamaan dengan itu, dua bayangan hitam besar yang membawa bayangan kematian menghantam dua komandan musuh yang berteriak. Dentuman, dentuman. Dengan dua suara benturan keras, semua orang merasakan seakan-akan bumi bergetar. Jika diperhatikan lebih seksama, sosok kuat yang mengenakan baju besi militer Great Prosperity Grand Empire telah mendarat di depan benteng. Yang lebih mengejutkan mereka adalah di tempat kedua komandan musuh yang berteriak tadi, kini hanya ada dua palu besar. Di bawah palu raksasa itu, darah berceceran. Jelas, kedua pukulan ini telah menghancurkan mereka menjadi pasta daging. Orang gila ini, bagaimana dia bisa membunuh mereka? Apakah dia tidak takut menghadapi kemarahan kedua kekaisaran besar? Kita sudah tamat. Mereka akan mengira kita menolak untuk menyerah. Orang gila telah membuat kita semua terbunuh. Melihat sosok berotot perkasa ini, beberapa prajurit yang menjaga gerbang benteng tersenyum getir. Di atas benteng, keheningan yang mematikan terjadi. Sosok ini tidak asing bagi mereka. Meskipun ia baru bergabung dengan tentara setahun yang lalu, kekuatannya yang luar biasa dan kepribadiannya yang sangat terbuka telah membuatnya dikagumi oleh banyak prajurit. Dasar sialan. Orang biadab macam apa yang berani membunuh utusan kita? Bunuh dirimu sendiri sekarang, dan mungkin kami akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Pada saat ini, dari pasukan yang berkekuatan sejuta orang, seorang wakil komandan maju dengan menunggangi kuda kavaleri berlapis baja. Sambil memegang tombak panjang, dia menunjuk ke sosok di depan benteng, sambil berteriak dengan marah. Awalnya, mereka bisa menyelesaikan ini tanpa menggunakan kekerasan. Namun, di saat genting ini, si biadab ini muncul dan menghancurkan segalanya. Bang! Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, sosok itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya mengangkat satu palu besar dan menghantam kuda dan penunggangnya ke dalam genangan daging lainnya. Sialan. Melihat pemandangan yang kasar dan penuh kekerasan itu, banyak prajurit di benteng itu tidak dapat menahan napas. Pada saat yang sama, sedikit gairah membara muncul di hati mereka. Seberapa berat palu raksasa ini agar bisa dengan mudah menghancurkan orang menjadi pasta daging? Siapapun yang ingin membujukku untuk menyerah, segera naik. Dia mengangkat dua palu raksasa dengan santai, darah terus menetes darinya. Namun, dia tampaknya tidak menyadarinya. Matanya yang seperti harimau menatap pasukan yang berjumlah jutaan itu tanpa sedikit pun rasa takut. Pemandangan ini membuat hati banyak orang bergetar, apakah orang ini benar-benar manusia? Menghadapi aumannya yang marah, pasukan yang berjumlah sejuta orang itu tiba-tiba menjadi tegang, dan untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Aku tidak bergabung dengan tentara karena seorang Marsekal Agung terkutuk. Di hatiku, hanya ada satu Marsekal Agung sejati, pangeran yang bebas. Jika kau ingin melewati jalan gunung kuno milikku, kau harus melangkahi mayatku. Dia mengayunkan palunya, menunjuk ke arah pasukan yang berjumlah sejuta orang, tatapannya menatap ke bawah ke arah mereka saat teriakannya yang menggelegar meledak keluar. Kehadirannya sangat menakutkan. Mendengar kata-kata ini, banyak orang di benteng merasakan darah mereka mendidih. Adapun pasukan yang berkekuatan jutaan orang, ketika mereka mendengar gelar, pangeran yang bebas,
jejak ketakutan melintas di mata mereka. Tepat sekali. Aku juga tidak kenal siapapun yang bernama Grand Marshal Li. Yang ku tahu Grand Marshal kita adalah Carefree Prince. Kau ingin melewati Ancient Mountain Pass? Tidak, kecuali kita semua mati. Di benteng Ancient Mountain Pass, darah para prajurit mengalir deras. Sungguh, bagaimana mungkin seseorang yang diberi gelar di masa damai, tetapi akhirnya mengkhianati Kekaisaran Agung, layak disebut sebagai Marsekal Agung mereka. Mereka tidak ingin mengakui orang yang tidak tahu malu seperti itu. Hanya pangeran yang bebas, yang telah memimpin mereka dalam kampanye di timur dan barat untuk melindungi Kekaisaran Besar, adalah satu-satunya Marsekal Agung mereka yang sejati. Di tengah-tengah pasukan lawan, berdiri sebuah tenda besar. Di depan tenda itu ada dua orang pria berusia sekitar 50 tahun. Meski tampak agak tua, keduanya memancarkan aura yang menakutkan. Keduanya adalah Marsekal Agung Kekaisaran Besar Kemudahan Besar dan Kekaisaran Besar Seribu Sutra, Yi Kunlin dan Qian Wengang. Pasukan yang berjumlah 1 juta orang berada di bawah komando mereka. Grand Marshals, upaya penyerahan diri gagal. Haruskah kita melancarkan serangan skala penuh? Pada saat itu, seorang komandan berlari kembali dari barisan depan pasukan, memberi hormat dengan hormat kepada kedua Marsekal Agung. Ia meminta instruksi lebih lanjut. Mendengar ini, Yi Kunlin dan Qian Wengang saling bertukar pandang, jejak ketidakberdayaan terlihat di mata mereka. Lintasan gunung kuno ini merupakan rute yang diperlukan untuk menyerang Kekaisaran Agung Kemakmuran. Namun, mereka tahu tempat ini sangat sulit direbut. Jika mereka harus merebutnya dengan paksa, kerugiannya akan tak tertahankan. Di luar benteng, mayat-mayat berserakan di mana-mana dan sungai-sungai darah ditinggalkan oleh dua serangan mereka sebelumnya. Bab 353, satu orang menjaga lintasan. Apakah Li Zengping sengaja melakukan ini? Dia memang melonggarkan pertahanan perbatasan tetapi meninggalkan jalan gunung kuno sebagai taring beracun. Yi Kunlin mengerutkan kening dengan marah, jelas tidak puas dengan Li Zengping. Dia seharusnya tidak punya keberanian untuk menipu kita, tapi jalan gunung kuno memang merepotkan untuk dihadapi. Qian Wengang menggelengkan kepalanya. Kecuali benar-benar diperlukan, dia juga tidak ingin melancarkan serangan besar-besaran ke jalur gunung kuno. Siapa sebenarnya orang biadab itu yang berani menghancurkan rencana kita? Yi Kunlin meraung marah, lalu setelah bertukar pandang dengan Qian Wengang, dia melambaikan tangannya, berikan perintah, seluruh pasukan harus menyerang dan menangkap orang biadab itu. Iya, mengikuti perintah Yi Kunlin, pasukan yang berjumlah 1 juta itu bergerak, akhirnya bergerak maju menuju jalur gunung kuno dalam gelombang yang padat. Serang aku dengan sebanyak yang kalian mau. Sebanyak yang kalian akan mati, sebelum kakek sialan kalian jatuh. Sekarang, siapa yang punya nyali untuk melangkah melewati garis ini? Pria yang memegang palu raksasa itu meraung, membenturkan palunya bersama-sama untuk menghasilkan suara gemuruh. Berdiri di lorong ini, yang hanya bisa memuat 3 orang berdampingan, dia benar-benar mewujudkan semangat satu orang yang menjaga jalan dari 10.000 orang. Membunuh. Meskipun kehadirannya menakutkan, pasukan lawan tidak menunjukkan rasa takut. Formasi mereka menyempit menjadi 2 orang yang berdampingan saat mereka menyerbu dengan rapat ke arah benteng. Bang! Bang! Sambil mengayunkan sepasang palu raksasanya, dia menghancurkan 1 orang dengan setiap pukulan, membuat mereka yang ada di depan menjadi seperti pasta daging. Kemudian, tanpa berkedip, dia mengayunkan lengannya dan terus menghantamkan palunya ke mereka yang ada di belakang korban. Buk, buk, dari atas benteng, batu-batu dan kayu-kayu berjatuhan. Selama beberapa saat, lorong sempit itu dipenuhi ratapan dan jeritan, dengan banyak korban tewas dan terluka. Di Twilight City, perbatasan dalam bahaya, namun Marsekal Agung Li Zengping belum muncul. Hal ini membuat banyak orang mendesah cemas. Kemudian, lebih banyak orang terkejut saat mengetahui bahwa seluruh kediaman keluarga Li telah menjadi kosong, seolah-olah keluarga Li telah dievakuasi. Pada titik ini, bahkan orang yang paling lambat pun dapat menebak apa yang sedang terjadi. Kemungkinan besar, serangan gabungan oleh 2 kekaisaran besar ini terkait erat dengan keluarga Li. Sementara itu, tersebar berita bahwa pangeran yang bebas memimpin pasukan untuk memperkuat jalur gunung kuno. Namun, para pejabat istana sudah tidak sabar. Mereka menghadapi pasukan berkekuatan 1 juta orang. Pasukan yang dipimpin oleh pangeran yang bebas hanya berjumlah 100.000 orang. Bahkan jika ditambah dengan 50.000 prajurit di jalur gunung kuno,
mereka bahkan tidak mencapai 1/10 dari pasukan musuh. Bagaimana mereka bisa melawan sejuta pasukan? Terlebih lagi, jalur gunung kuno mungkin sudah runtuh saat mereka tiba. Begitu Ancient Mountain Pass jatuh, seluruh kekaisaran besar kemakmuran akan terekspos ke pasukan yang berkekuatan jutaan orang. Kemudian, sebuah tragedi akan terjadi. Kekaisaran besar akan jatuh dan banyak kematian akan terjadi. Suatu hari berlalu dengan cepat. Di depan benteng Ancient Mountain Pass, mayat-mayat bertumpuk seperti gunung. Seluruh area ini dipenuhi bau darah yang memuakkan. Sejak kemarin, pengepungan yang dilakukan oleh 1 juta tentara belum berhenti. Dalam waktu lebih dari sehari, benteng itu hampir menghabiskan batu-batu dan kayu-kayu gelondongannya, tetapi pasukan yang berjumlah 1 juta orang itu tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Meskipun mereka menderita banyak korban, secara keseluruhan, jumlah mereka tampaknya tidak berubah. Di atas benteng, banyak prajurit yang kelelahan mental, tetapi pandangan mereka semua terfokus ke satu arah, tidak pernah meninggalkannya. Kemana pandangan mereka tertuju, sebuah sosok berotot sedang menghunus 2 palu yang menyebabkan beberapa orang menjerit kesakitan di setiap ayunannya. Di hadapannya sekarang, tanah ditutupi oleh daging yang hancur, tanpa ada satupun mayat yang utuh. Lelaki ini bermandikan darah seluruhnya, bak dewa iblis dari neraka. Selama seharian penuh, dia sama sekali tidak beristirahat. Kekuatannya tampak tak ada habisnya. Sosok inilah yang membuat 50.000 prajurit di benteng itu bertahan hingga sekarang. Arwah 50.000 prajurit terikat padanya. Jika dia jatuh, benteng itu kemungkinan akan runtuh tanpa perlu diserang. Sial, apakah dia benar-benar manusia? Bagaimana orang seperti itu bisa ada? Di kamp yang dihuni jutaan tentara, Yi Kunlin meraung marah. Di sampingnya, Qian Wengang hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hanya kekuatan hanya satu orang. Namun, dia berhasil memblokir pasukan berkekuatan 1 juta orang selama sehari penuh. Apa artinya jika satu orang menjaga suatu celah melawan 10.000 orang? Ini adalah pria sejati yang terbuat dari besi dan darah. Sedihnya, pria yang mereka kagumi ini lahir di kekaisaran besar musuh. Maafkan saya karena merepotkan Anda, Tetua Su. Qian Wengang menggenggam tangannya ke arah tetua berambut hijau di sampingnya. Jika seseorang dipanggil, Tetua, oleh seorang Marsekal Agung, itu menunjukkan statusnya. Setelah menjawab, sang tetua tiba-tiba bergerak, melayang seperti bulu yang lincah menuju posisi orang kuat itu. Hal ini saja sudah menunjukkan betapa berbedanya penatua ini dengan Raja Bela Diri biasa. Raja Bela Diri biasa hanya bisa melayang di udara, tetapi mereka pasti tidak bisa mencapai tingkat kemudahan dan keanggunannya. Ini berakhir di sini. Sang tetua mendengus dingin, sebuah kehadiran yang kuat menyebar dari tubuhnya, menghempaskan para prajurit di sekitarnya hingga jauh ke kejauhan. Telapak tangan yang menebarkan awan. Dia mengayunkan telapak tangannya, kekuatannya bagaikan guntur, tak terhentikan. Segala sesuatu yang ada di jalurnya hancur berkeping-keping. Gunung-gunung, tanah, dan bebatuan di sekitarnya semuanya terbalik. Minggir kau. Lelaki kuat berlumuran darah itu tidak peduli siapa dia, dan langsung menghantamkan palu ke arahnya. Bang! Telapak tangan itu bertabrakan dengan palu raksasa, langsung menciptakan gelombang kejut yang terlihat dan beriak keluar. Gelombang kejut itu menyapu tulang-tulang dan sisa-sisa di sekitarnya, menghancurkannya. Beberapa prajurit sekutu yang tidak dapat mundur tepat waktu juga tidak dapat melarikan diri dari tertimpa reruntuhan. Di bawah serangan sang tetua, pria kuat itu hanya mundur setengah langkah sebelum menenangkan dirinya. Seketika, raut wajah tetua berubah. Jelas, ini sulit diterimanya. Hari ini, aku akan mematahkan tulangmu yang seperti besi. Dia melompat, seluruh tubuhnya seperti elang yang menukik ke arah pria kuat itu. Beban Gunung Tai. Orang kuat itu mengangkat palunya, membawa aura yang mengagumkan saat dia menghancurkannya. Meskipun itu hanya sebuah palu raksasa, palu itu membuat pasukan di belakang sang tetua merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka, menyebabkan mereka berlarian dengan panik. Pria kuat ini tidak lain adalah Li Yuanba, yang pergi untuk mendapatkan pengalaman. Sekarang, teknik bela diri palu penguasanya tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Dia jelas telah berubah menjadi sebuah kehadiran. Ini adalah kemajuan Li Yuanba selama beberapa tahun terakhir. Bang! Bagaimana mungkin tetua itu bisa membayangkan bahwa orang biadab ini bisa menunjukkan teknik kultivasi bela diri yang begitu hebat?
Ketika telapak tangannya menghantam palu raksasa itu, lengannya hampir terkilir. Bahkan tanpa dislokasi, ia mati rasa dan gemetar. Pada saat yang sama, sang tetua terpental mundur hingga jarak yang sangat jauh. Bab 354, Palu Penguasa. Seorang tetua yang jelas-jelas sudah melewati alam Raja Bela Diri tahap awal ternyata telah dipaksa mundur. Melihat hal itu, para prajurit yang bertahan di Ancient Mountain Pass bersorak. Mungkin mereka belum mengenal Li Yuanba sebelumnya, tetapi setelah hari ini, siluet pria ini, dengan palunya, akan selamanya terukir dalam jiwa mereka. Buk, setelah mendarat, sang tetua meninggalkan 6 jejak kaki yang dalam di tanah sebelum menenangkan diri. Bagaimana ini mungkin? Merasakan rasa sakit yang hebat di lengannya, mata sang tetua menampakkan ketidakpercayaan yang mendalam. Dia bisa merasakan bahwa orang kuat di hadapannya seharusnya baru saja naik ke alam Raja Bela Diri. Namun, pukulan palu itu mengandung kekuatan yang bahkan dia, seorang Raja Bela Diri tingkat menengah, hampir tidak dapat menahannya. Dia tidak dapat mengerti dari mana datangnya kekuatan kasar yang begitu terang-terangan. Setelah meminum pil penyembuhan tingkat tinggi, rasa sakit di tangannya berangsur-angsur mereda, dan sang tetua mulai menanggapi Li Yuanba dengan serius. Hehe, Li Yuanba juga telah dipaksa mundur beberapa langkah tetapi dia jelas tidak terluka. Melihat tetua itu menoleh, dia menyeringai. Sejak meninggalkan kota awan tersebar, dia selalu pergi kemana pun ada konflik. Di bawah baptisan perang, dia tumbuh sangat cepat, dan dia secara bertahap memahami niat Qin Yichen. Tumbuh lebih kuat melawan yang kuat. Ia membutuhkan lawan yang lebih kuat untuk lebih maju. Sialan kau. Sang tetua menganggap perilakunya sebagai ejekan. Segera, ia mengerahkan energi yuannya untuk mengumpulkan senjata dari tangan para prajurit di sekitarnya, lalu melemparkannya seperti hujan anak panah ke arah Li Yuanba. Menyapu ribuan pasukan, Li Yuanba mengayunkan palu raksasanya membentuk busur, gelombang energi besar menangkis semua senjata. Ambil palu ini dari kakekmu yang terkutuk. Memanfaatkan kesempatan itu, dia mengayunkan palu raksasanya ke arah tetua. Meskipun dia tidak mengetahui banyak jurus, terutama hanya menggunakan 2 jurus teknik bela diri palu penguasa, mereka tidak dapat dihentikan. Bahkan penatua Raja Bela Diri tingkat menengah terus-menerus dipaksa mundur. Dibandingkan dengan kekacauan yang dialaminya, Li Yuanba tampak memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya, dia semakin bersemangat, mengayunkan palunya semakin cepat dan cepat. Benar-benar monster. Dari kejauhan, Yi Kunlin dan Qian Wengang saling bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Penatua Zuo. Yi Kunlin menggenggam tangannya ke pria paruh baya di sampingnya. Tak lama kemudian, 2 Raja Bela Diri tingkat menengah bergabung. Hal ini sangat jarang terlihat di kekaisaran besar manapun. Lagi pula, Martial King sudah dianggap sebagai eksistensi yang tidak terjangkau di mata orang biasa. Dan sekarang, 2 Raja Bela Diri tingkat menengah bergabung untuk melawan 1 orang. Terlebih lagi, lawan mereka sebelumnya adalah orang yang tidak dikenal. Jika Kekaisaran Besar Kemakmuran memiliki lebih banyak keajaiban seperti itu, kedua pasukan sekutu Kekaisaran Besar itu mungkin tidak akan pernah kembali ke rumah. Li Yuanba, bagaimanapun juga, baru saja melangkah ke alam Raja Bela Diri. Di bawah tekanan kuat 2 Raja Bela Diri tingkat menengah, dia mundur selangkah demi selangkah hingga dia tidak bisa mundur lebih jauh lagi. Karena Ancient Mountain Pass berada tepat di belakangnya. Brengsek, Li Yuanba merasa bahwa meskipun kekuatannya luar biasa, dia tidak bisa melepaskannya sepenuhnya. Pada saat ini, dia lupa tentang teknik, lupa tentang segalanya. Dia hanya punya satu pikiran, untuk menghancurkan 2 menyebalkan ini hingga rata. Overlord Hammer, matanya melotot seperti dewa yang marah, urat-urat seperti akar pohon tua melingkari lengannya. Saat kekuatan melonjak, guntur menggelegar tampaknya muncul dari tubuhnya. Dengan suara gemuruh, dia melemparkan palunya seperti meteor ke arah penatua Raja Bela Diri tingkat menengah yang tua. Dia membuang senjatanya. Tepat saat semua orang mengira dia melakukan perlawanan putus asa terakhir, tetua Raja Bela Diri tingkat menengah itu benar-benar terhempas oleh palu raksasa, darah mengucur deras di udara. Bencana. Itu adalah bencana bagi pasukan sekutu. Palu terbang itu membajak jalur sepanjang beberapa ratus meter menembus pasukan sekutu yang padat. Lebih jauh lagi, ini hanyalah kekuatan yang tersisa setelah menyerang Raja Bela Diri tingkat menengah. Yi Kunlin dan Qian Wengang menatap pemandangan ini, tak bisa berkata apa-apa. Batuk-batuk, dada tetua itu jelas-jelas ambruk.
Setelah batuk beberapa kali dan mengeluarkan darah, dia pun pingsan. Baik pasukan sekutu maupun para pembela jalur gunung kuno tak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahu, seberapa berat palu itu. Sebenarnya, Li Yuanba sendiri juga tercengang. Jelas, ini melebihi harapannya. Namun, luar biasa, Li Yuanba berteriak. Yang dia rasakan hanyalah kegembiraan luar biasa. Dia belum pernah merasakan kepuasan seperti itu sebelumnya. Itulah sebabnya Qin Yichen hanya mengajarkan dua jurus ini kepadanya. Jurus ketiga dari Overlord Hammer ini adalah tentang membakar jembatan. Tanpa pola pikir ini, seseorang tidak akan pernah bisa mengeluarkan kekuatan gerakan ketiga ini. Begitu dia membuang senjatanya, pilihannya adalah musuhnya mati atau dia sendiri yang musnah. Inilah yang membuat Unstoppable Barbarian di masa depan begitu menakutkan. Siapakah yang ingin memprovokasi seseorang yang siap bertarung sampai mati kapan saja? Pada titik ini, Li Yuanba menyadari bahwa dua palu tidak lagi diperlukan. Satu palu raksasa sudah cukup. Sambil mengayunkan palu di tangannya, mata Li Yuanba bersinar dengan pemikiran yang mendalam dan ketertarikan. Sedangkan Raja Bela Diri tingkat menengah lainnya, pria parubaya, gemetar ketakutan. Ia takut palu itu akan melayang ke arahnya. Lagi pula, sudah ada satu preseden. Dia tidak percaya dia jauh lebih kuat daripada tetua lainnya. Berhenti. Suara itu bukan berasal dari pasukan sekutu, melainkan dari jalur gunung kuno. Itu Jenderal Li. Para pembela benteng mengenali si pembicara. Jenderal Li telah datang. Jenderal Li pasti pergi mencari bala bantuan untuk menyelamatkan kita. Mereka tetap menolak menerima kenyataan bahwa Marsekal Agung dan Jenderal mereka akan mengkhianati Kekaisaran Agung. Suara mendesing. Jenderal Li berdiri di atas tembok jalan gunung kuno, dengan beberapa ratus pengawal pribadi di sampingnya. Melihatnya muncul, Yi Kunlin dan Qian Wengang benar-benar menghela napas lega. Li Yuanba berbalik dan menyipitkan matanya. Mengapa kau tidak berlutut di hadapan jenderalmu? Setelah muncul, Jenderal Li tidak menanggapi ancaman pasukan sekutu, tetapi malah dengan dingin mencaci maki Li Yuanba, yang hanya memiliki kelebihan dan tidak memiliki kekurangan. Kata-kata ini mengejutkan para prajurit pertahanan yang awalnya bersemangat. Mengapa kakekmu harus berlutut di hadapan seorang pengecut sepertimu? Li Yuanba meletakkan palu raksasanya, membuat tanah bergetar, saat kata-kata menghina keluar dari mulutnya. Kau, sikapnya membuat tubuh Jenderal Li gemetar karena marah. Baiklah, kau sudah menentukan pilihanmu. Buka gerbangnya. Perintah dingin itu keluar dari mulut Jenderal Jalur Gunung Kuno ini, dan gerbang berat itu perlahan terbuka. Putri ketujuh Xia Zilin telah menyihir banyak orang, berusaha merebut posisi sebagai pewaris tahta. Sekarang, Marsekal Agung Li, mengikuti perintah Pangeran Kedua, mengundang Kekaisaran Besar Kemudahan Agung dan Kekaisaran Besar Seribu Sutra untuk menangkap wanita iblis ini. Pidato yang telah dipersiapkan itu keluar dari mulutnya dan bergema di seluruh Ancient Mountain Pass. Bab 355, Mengeksekusi Pengkhianat. Putri ketujuh ingin merebut tahta. Itu tidak mungkin benar. Aku mendengar berita dari Twilight City bahwa bahkan pangeran yang bebas mendukung putri ketujuh. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi wanita iblis? Mendengar perkataan Jenderal Li, orang-orang di benteng mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Namun, mengetahui bahwa pangeran yang riang mendukung putri ketujuh, banyak prajurit yang goyah. Meskipun mereka tidak lagi berada di bawah komando pangeran yang riang, kedudukannya di hati mereka tidak pernah goyah. Jika Putri Xia Zilin adalah tipe orang yang digambarkan Jenderal Li, bagaimana pangeran yang riang dapat membantunya? Omong kosong. Kau hanya berkolusi dengan musuh. Li Yuanba meludah dengan nada menghina, lalu matanya yang seperti harimau melotot saat dia berdiri di gerbang dengan palu raksasanya, membuat posisinya jelas. Untuk melewati jalan gunung kuno, mereka harus menunggu sampai dia meninggal dan melangkahi mayatnya. Berani sekali kau bicara omong kosong seperti itu. Seseorang, tangkap dia. Jenderal Li menunjuk Li Yuanba dan meraung marah. Jenderal, dia baru saja mendapatkan pahala karena membunuh musuh. Ini sepertinya tidak benar. Mendengar teriakan marah Jenderal Li, seorang wakil komandan mengerutkan kening dan memohon pada Li Yuanba. Omong kosong, apakah dia membunuh musuh? Dia membantu pemberontak mengulur waktu. Tangkap dia sebagai kaki tangan pemberontak. Jenderal Li menamparkan wajah wakil komandan ini dan menunjuk Li Yuanba sambil berteriak marah kepada prajurit di belakangnya. Namun, saat kata-katanya selesai,
para prajurit menatapnya, tetapi tidak ada yang bergerak. Apa yang kau tunggu? Tangkap dia segera. Ditatap oleh begitu banyak mata, Jenderal Li merasa tidak nyaman. Dia meraung marah lagi. Namun, di bawah aumannya, tidak ada seorang pun yang melangkah maju. Melihat sosok berlumuran darah yang berdiri di depan gerbang benteng seperti dewa pelindung, pandangan aneh muncul di mata para prajurit di Ancient Mountain Pass. Bagus, bagus, bagus. Kalian semua ingin memberontak. Hari ini, aku akan mengeksekusi pemberontak ini secara pribadi, dan melihat siapa lagi yang ingin menjadi seperti dia. Melihat tidak ada prajurit yang bersedia bertindak, Jenderal Li kini benar-benar marah. Di seberang mereka, dua Grand Marshal dari kerajaan besar sedang menunggunya untuk bertindak. Jika mereka menunda lebih lama lagi, jika keluarga kerajaan dari Kekaisaran Besar Kemudahan Agung dan Kekaisaran Besar Seribu Sutra berbalik melawan mereka, keluarga Li akan menghadapi kehancuran yang sesungguhnya. Jenderal Li menghunus pedang panjangnya dan melompat turun, membawa ki pedang tajam yang menebas ke arah Li Yuanba. Melihat ini, banyak prajurit menutup mata mereka, tidak tahan melihatnya. Entah karena mereka tidak tahan melihat Li Yuanba dipenggal, atau karena mereka merasa Jenderal Li tidak sebanding dengan Li Yuanba. Splat, dengan muncratan darah, sebuah kepala melayang ke langit. Melihat kepala yang beterbangan, banyak prajurit menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. Jika Li Yuanba membalas, pasti tidak akan ada mayat yang utuh. Pemenggalan kepala yang bersih ini mungkin menunjukkan bahwa Li Yuanba tidak melawan sebelum meninggal. Tepat saat para prajurit yang tak terhitung jumlahnya mendesah dan bersiap untuk meninggalkan Ancient Mountain Pass, pupil mata mereka yang tajam mengecil. Seseorang menunjuk ke sebuah sosok di bawah benteng dan berseru, "Itu adalah pangeran yang bebas." Apa? Mendengar beberapa kata itu, tubuh prajurit yang tak terhitung jumlahnya menjadi tegang saat mereka semua melihat ke bawah. Di sana, Li Yuanba berdiri seperti pohon pinus tua di depan benteng, tak tergerak. Namun, di hadapannya berdiri sosok yang agak tua. Sosok itu tampak agak kurus, tetapi hanya berdiri diam di sana, aura besi dan darah yang ganas tampak terbentuk. Ada mayat-mayat mengerikan yang menutupi tanah, kehadiran perkasa dari seseorang yang berdiri di atas segalanya. Kehadirannya sendiri telah merebut hati orang-orang. Sosok ini adalah jiwa dari para prajurit Kekaisaran Agung Kemakmuran Besar yang tak terhitung jumlahnya, Pangeran Yang Riang, Xia Zelei. Di kaki Xia Zelei tergeletak mayat tanpa kepala. Melihat baju besinya, mudah untuk mengenali bahwa itu adalah Jenderal Li, yang baru saja berteriak tentang mengeksekusi Li Yuanba. Melihat tindakan pangeran yang bebas, tidak ada penjelasan yang diperlukan. Para prajurit sudah tahu bahwa situasi di Kekaisaran Besar tidak mungkin seperti yang dikatakan Jenderal Li. Pangeran Yang Riang menatap ke kejauhan ke arah pasukan yang berjumlah sejuta orang, dan sebuah suara yang bermartabat namun dalam perlahan terdengar di seluruh benteng Ancient Mountain Pass. Semua prajurit Ancient Mountain Pass mendengarkan perintahku. Pertahankan Ancient Mountain Pass sampai mati. Jangan biarkan musuh kita melangkah ke Ancient Mountain Pass kita sampai prajurit terakhir jatuh. Ya, Tuan. Respons singkat tetapi terpadu itu menggelegar bagai guntur, mengguncang surga. Pada saat ini, semua rasa lelah tampaknya lenyap dari para prajurit Ancient Mountain Pass. Mereka semua mencengkeram senjata mereka erat-erat, berdiri di benteng sambil menatap tajam ke arah pasukan yang berjumlah jutaan. Sekarang, mata mereka tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, hanya hasrat untuk bertarung sampai mati. Betapa mulianya bisa meninggal di samping Marsekal Agung Kekaisaran yang terhebat, Pangeran yang bebas. Terlebih lagi, Pangeran yang bebas tidak pernah mengalami kekalahan. Apa pentingnya jika jumlah musuh 10 kali lipat dari mereka? Mereka memiliki Carefree Prince. Mereka memiliki Ancient Mountain Pass yang tak tertembus. Bahkan jika mereka hampir menghabiskan pertahanan benteng mereka, lalu kenapa? Senjata dan tulang mereka masih terlatih melawan besi. Ketika pangeran yang bebas muncul, pasukan yang jumlahnya jutaan orang di kejauhan mulai merasa gelisah. Sosok itu adalah Asura bagi mereka. Dia adalah mimpi buruk mereka. Dia adalah mimpi buruk yang tak terkalahkan. Bahkan dengan sejuta pasukan mereka, mereka semua merasa hati mereka goyah. Berbalik menatap mayat-mayat yang berserakan dan Li Yuanba yang berlumuran darah, mata Xia Zelei menunjukkan kekaguman yang tak tersamar. Siapa namamu? Li Yuanba. Li Yuanba menjawab dengan santai, matanya mengamati Xia Zelei dari atas ke bawah, tampak ragu.
Mungkinkah lelaki tua ini benar-benar Pangeran Riang yang terkenal, Xia Zelei? Xia Zelei melihat keraguan di mata Li Yuanba, tetapi tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia menepuk bahu Li Yuanba, mengangguk padanya, dan memuji dengan lembut. Bagus sekali. Setelah berbicara, sosok Xia Zelei perlahan naik ke udara, aura menakutkan samar-samar terpancar dari tubuhnya. Aura ini tidak disengaja. Sebaliknya, sepertinya dia telah menyatu dengan medan perang. Melihat kehadiran yang tidak disengaja itu, semangat juang di mata Li Yuanba melonjak sekali lagi. Jika bukan karena situasi yang mendesak, dia mungkin tidak dapat menahan diri untuk meraih palunya dan terlibat dalam pertempuran yang mengasyikkan dengan pangeran yang bebas. Kalian berdua orang tua bodoh, aku akan menunggu kalian di sini, di Ancient Mountain Pass. Serang aku dengan semua yang kalian punya. Sosok Xia Zelei berhenti di udara di depan Ancient Mountain Pass, dan kata-katanya yang penuh kebanggaan bergema di seluruh Ancient Mountain Pass. Bab 356, Dasar Bodoh. Xia Zelei, itu tidak lagi mengawasi istrinya. Kunapa dia keluar lagi? Siapa tahu. Sebelum lintasan gunung kuno, di sebuah tenda di tengah-tengah pasukan yang berjumlah sejuta orang, ekspresi Yi Kunlin dan Qian Wengang sangatlah jelek. Reputasi pria itu bagaikan bayangan yang selalu membayangi mereka. Bahkan setelah beberapa dekade berlalu, mereka tidak melupakan pria ini, yang telah mengalahkan mereka berkali-kali. Sejujurnya, Xia Zelei telah memberikan bayangan psikologis yang terlalu besar kepada mereka. Jika bukan karena jutaan pasukan di sini, mereka mungkin sudah melarikan diri. Apakah kita masih menyerang? Yi Kunlin dan Qian Wengang saling bertukar pandang, keduanya menunjukkan tanda-tanda goyah. Barangkali hanya Pangeran Xia Zelei yang riang gembira yang mampu mengintimidasi Marsekal Agung dari 1 juta pasukan hanya dengan namanya. Dia datang sendirian, dan di Ancient Mountain Pass, hanya ada 50.000 prajurit yang kelelahan. Jika kita menyerang dengan kekuatan penuh, kita mungkin bisa menerobos Ancient Mountain Pass dan mengalahkannya sekali saja. Setelah hening sejenak, Yi Kunlin menggertakkan giginya dan berkata dengan kasar. Meskipun sudah terlatih dalam pertempuran dan waspada terhadap pangeran yang bebas, dia masih memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi medan perang. Serangan dengan kekuatan penuh tetap akan sulit. Qian Wengang mengerutkan kening. Dia tahu bahwa jika mereka menyerang sekarang tanpa mempedulikan biaya, mereka pasti bisa menghancurkan Ancient Mountain Pass, tetapi kerugiannya akan sangat besar. Lalu apa saranmu? Melarikan diri dengan keadaan terdesak. Jika kabar ini tersebar, apakah kita akan punya tempat untuk berdiri di kekaisaran besar kita masing-masing? Ekspresi Yi Kunlin sangat buruk. Jalan gunung kuno membuat mereka merasa seperti sedang mencoba memegang durian. Tidak ada cara untuk memegangnya dengan benar. Menunda. Setelah merenung sebentar, Qian Wengang perlahan mengucapkan satu kata. Keluarga Li telah membubarkan pasukan Kekaisaran Agung Kemakmuran Besar. Untuk mengumpulkan mereka semua akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Kita hanya perlu menunggu 3 hari lagi, dan jalan gunung kuno akan runtuh secara mental tanpa perlawanan, dikalahkan tanpa pertempuran. Saat Qian Wengang selesai berbicara, mata Yi Kunlin berbinar. Memang, menghadapi 1 juta pasukan di gerbang mereka, bahkan dengan pangeran yang bebas di sini, para prajurit Ancient Mountain Pass akan berada di bawah tekanan mental yang sangat besar. Setelah 3 hari lagi, mereka mungkin bahkan tidak perlu memindahkan seorang pun prajurit. Para pembela akan menyerah. Sementara itu, di luar Ancient Mountain Pass, setelah Pangeran Riang dan Li Yuanba masuk, gerbang jalan gunung kuno perlahan tertutup. Salam, Pangeran yang Riang. 50.000 prajurit berlutut dengan 1 kaki, memberi penghormatan yang besar kepada Xia Zelei. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 5 orang, istirahat secara bergiliran, dan waspada terhadap serangan mendadak. Xia Zelei mengangguk dan memberi instruksi. Selama 2 hari terakhir, tidak ada yang berani tidur atau beristirahat sejenak. Sekarang, dengan adanya pangeran yang bebas di sini, mereka akhirnya merasa lega. Lalu, setelah keributan singkat, setengah dari 50.000 prajurit tertidur lelap. Melihat para prajurit yang kelelahan, Pangeran yang Riang pun ikut mendesah pelan. Sekarang, di samping pangeran yang bebas, Li Yuanba berdiri memegang palu raksasanya, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dari waktu ke waktu, tatapan kagum datang dari para prajurit, meskipun tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mempertahankan Ancient Mountain Pass sendirian selama seharian penuh.
Prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini memberinya hak untuk berdiri di samping Carefree Prince. Li Yuanba, dari mana asalmu? Xia Zhelei bertanya pada Li Yuanba di sebelahnya. Sosok seperti itu bahkan melampaui dirinya di masa mudanya. Dia tentu saja penasaran keluarga mana yang melahirkan Li Yuanba. Dinasti Unicorn Surgawi, sebuah tempat kecil di utara. Li Yuanba menjawab dengan santai. Di Kekaisaran Besar Kemakmuran, ada banyak negara kecil seperti Dinasti Unicorn Surgawi. Dinasti Unicorn Surgawi. Mendengar kata-kata ini, Xia Zhelei merasakan keakraban yang aneh. Seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat, tetapi tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Di Twilight City, serangan serentak dari Kekaisaran Besar Kemudahan Besar dan Kekaisaran Besar Seribu Sutra, disertai lenyapnya keluarga Li secara tiba-tiba, menyebabkan pergolakan besar. Ketika berita pengkhianatan Grand Marshal menyebar, setiap bangsawan merasa khawatir terhadap diri mereka sendiri. Struktur yang stabil menjadi sangat bergejolak saat ini. Beberapa bangsawan yang awalnya mendukung pangeran yang bebas dan putri ketujuh kini menjadi tidak yakin dengan pendirian mereka. Semua orang tahu pangeran yang bebas telah bergegas ke perbatasan, tetapi mereka juga tahu ada sejuta tentara yang menyerbu perbatasan. Jika sesuatu terjadi pada pangeran yang bebas dan mereka masih mendukung putri ketujuh, tidak akan ada hasil yang baik bagi mereka. Menghadapi semua ini, Xia Zilin tidak punya cara untuk mengatasinya. Dia hanya bisa melihat dan menunggu, sambil menaruh harapannya pada pangeran yang bebas. Dalam situasi ini, mungkin hanya alchemy sentral yang tetap stabil. Perubahan aturan dan bahkan Grand Empires terlalu umum di benua ini. Di masa-masa yang penuh gejolak ini, hanya tempat berkumpulnya Alchemy Masters, Alchemy Sentral, yang tidak pernah diganggu oleh siapapun dari zaman dahulu hingga sekarang. Bagaimanapun, keluarga manapun yang menjadi keluarga kerajaan, tidakkah mereka akan berusaha menjaga hubungan baik dengan Alchemy Sentral? Tidak seorang pun akan cukup bodoh untuk menyinggung sebuah force yang, meskipun tidak memiliki kekuatan bela diri yang kuat, memiliki pengaruh yang jauh melampaui imajinasi. Qin Yichen melanjutkan kultivasi hariannya seperti biasa. Ketika dia punya waktu, dia masih membuat senjata dan baju zirah awan hitam. Secara rahasia, dia juga diam-diam merekrut dua raja bela diri dan mengirim mereka kembali ke kota provinsi tengah. Dengan menghilangnya keluarga Li, kekhawatiran terbesarnya adalah keluarganya, Ye Liangchen dan Zhao Ritian di kamar dagang Soaring Joy di kota provinsi tengah. Meskipun ada pemimpin kelompok tentara bayaran badai dan kelompok tentara bayaran api menari, yang juga merupakan raja bela diri, yang menjaga mereka, jika keluarga Li bertekad untuk menghadapinya dengan cara apapun, kedua raja bela diri ini tidak akan mampu melindungi mereka lama-lama. Saat situasi Kekaisaran Besar mulai bergejolak dan perbatasan berada dalam krisis, pasukan pangeran yang bebas akhirnya perlahan mendekati jalur gunung kuno. Li Yuanba, tahukah kamu mengapa mereka tidak menyerang atau mundur? Di atas benteng, Xia Zhelei bertanya kepada Li Yuanba. Selama beberapa hari ini, dia mulai memperlakukannya sebagai seseorang yang dipersiapkan untuk posisi jenderal. Namun, ia kecewa karena Li Yuanba tidak tertarik pada seni memimpin pasukan. Selain itu, dalam tatapan Li Yuanba ke arahnya, ada keinginan terang-terangan untuk bertarung, seolah selalu ingin menantangnya. Hal itu membuatnya geli sekaligus jengkel. Tidak tahu. Tentu saja, tidak mengejutkan bagi Xia Zhelei, Li Yuanba dengan santai mengucapkan dua kata, tidak menunjukkan sedikit pun ketertarikan. Mereka ingin menguras habis prajurit lintasan gunung kuno kita sampai kita tumbang tanpa perlu menyerang. Xia Zhelei menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan serius. Meskipun kedatangannya telah memberikan banyak dorongan bagi para prajurit jalur gunung kuno, menghadapi pasukan yang berkekuatan 1 juta orang, tekanan mental itu masih terlalu berat. Dalam 2 hari ini, banyak prajurit sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kalau mau melewati jalur gunung kuno, mereka harus bertanya pada paluku apakah cocok. Li Yuanba menepuk palu raksasa di depannya, berkata dengan acuh tak acuh. Dasar bodoh. Xia Zhelei menggelengkan kepalanya dan langsung ke intinya. Pasukanku seharusnya sudah mencapai jalur gunung kuno hari ini. Namun, dengan lebih dari 100.000 orang, akan sulit untuk melawan jutaan pasukan mereka. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya.
Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 357, Musuh di Gerbang. Untuk mempertahankan jalur gunung kuno, kita tidak bisa hanya bertahan secara pasif, kita harus mengalahkan mereka dan memaksa mereka mundur. Pangeran Xiazelei yang riang berbicara dengan tegas sambil menatap kumpulan pasukan musuh yang gelap di kejauhan. Menghadapi pasukan berkekuatan 1 juta orang, ia memilih untuk tidak berdiam diri tetapi malah aktif menyerang. Pangeran, aku akan berjuang bersamamu untuk mengusir musuh. Li Yuanba berseru sambil memukul dadanya. Matanya menyala-nyala karena semangat juang. Ia bersemangat untuk terjun ke medan perang. Kau, Xiazelei bersyukur memiliki prajurit kuat ini di sisinya. Jika dia bersama musuh, Li Yuanba pasti akan sangat merepotkan. Seorang pria tidak hanya menguasai Ancient Mountain Pass tetapi juga berhasil memukul mundur 2 mid-stage Martial King. Prestasi seperti itu sudah cukup untuk membuatnya terkenal. Sekarang, mereka hanya menunggu kedatangan pasukan kavaleri. Xiazelei sangat percaya pada unit kavaleri ini. Ancient Mountain Pass memasuki masa damai sesaat, tetapi semua orang tahu badai macam apa yang mengintai di balik ketenangan ini. Kota Senja. Pagi-pagi sekali, ketika hanya sedikit warna biru muncul di langit. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, tanah bergetar, mengejutkan para penjaga di tembok kota yang hampir tertidur. Apa yang terjadi? Seorang penjaga menggosok matanya dan berdiri. Swiss. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat lewat, meninggalkan jejak darah. Penjaga itu pun pingsan. Rekannya di sampingnya menyaksikan kejadian ini. Serangan musuh. Petik 2. Bel peringatan di gerbang kota tiba-tiba berbunyi, membangunkan seluruh Twilight City. Kami memiliki pasukan yang ditempatkan di semua perbatasan tanpa ada laporan kekalahan, dari mana musuh-musuh ini datang. Kaisar bertanya dengan bingung setelah mendengar laporan itu. Meskipun Ancient Mountain Pass diserang dengan hebat, pasukan di jalur perbatasan utama lainnya tidak bergerak dan malah memperkuat pertahanan mereka. Seharusnya, setiap aksi militer dilaporkan dari garis depan terlebih dahulu. Bagaimana mungkin pasukan musuh tiba-tiba muncul di gerbang mereka? Itu Marsekal Besar Li, utusan itu bersujud, dan berbicara dengan lembut. Marsekal Agung Li. Kaisar berhenti sejenak sambil membetulkan jubahnya, lalu pupil matanya tiba-tiba mengecil. Li Zhengping. Setelah berita pertempuran di Ancient Mountain Pass tiba, keluarga Li menghilang tanpa jejak. Sekarang, dengan Pangeran Riang memimpin pasukan ke garis depan, Li Zhengping tiba-tiba muncul. Suatu perasaan tidak enak muncul dalam hati sang kaisar. Sebagai Marsekal Agung, Li Zhengping pasti sudah benar-benar menyusup ke militer selama bertahun-tahun ini. Pemberontak pengkhianat. Kaisar mengepalkan tinjunya, matanya berkilat dingin. Cepat panggil semua Erldan di atasnya untuk membahas masalah ini. Ketika dia tiba di aula besar, semua bangsawan berpangkat Earl ke atas sudah menunggu di dalam. Wajah mereka menunjukkan ketakutan, kegelisahan, keresahan. Para bangsawan istimewa ini, yang sebagian besar hanya mewarisi gelar mereka, belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Terutama para bangsawan yang sebelumnya mendukung putri ketujuh Xia Zilin, mereka sangat cemas sekarang. Pasukan Li Zhengping sudah berada di gerbang mereka. Mereka tahu betul tujuan sebenarnya. Bagaimana situasinya? Apa yang dilakukan pengkhianat Li Zhengping itu? Apa yang ingin dia lakukan? Pemberontak. Kaisar memukul singgasana naganya, suaranya seperti guntur. Semua bangsawan di aula bersujud di hadapannya. Mereka takut kepada Li Zhengping dan pasukannya, namun mereka lebih takut kepada keluarga kerajaan. Yang Mulia, Marsekal Agung Li telah mengirim pesan kepada Yang Mulia. Ia menuntut penangkapan penyihir Xia Zilin, yang telah menyihir banyak orang, dan untuk menyingkirkan orang-orang yang dekat dengannya. Seseorang di aula menjawab, penyihir. Mata Kaisar melotot. Pengkhianat itu berani menyebut putriku penyihir. Li Zhengping. Kata-kata terakhir itu hampir terucap dari mulutnya. Namun dalam hatinya, dia merasa getir. Dia hanya memiliki sedikit orang yang bisa dia gunakan di kota ini. Karena sebagian besar bangsawan sebenarnya berpihak pada keluarga Li. Bagaimanapun, mereka memiliki pangeran kedua. Jika pangeran kedua dapat naik tahta, keluarga Li akan memperoleh pahala tanpa celah. Tercela, gerutu Kaisar dalam hati. Tampaknya Li Zhengping telah menghasut kedua pasukan sekutu kekaisaran besar untuk menyerang jalur gunung kuno hanya untuk menarik perhatian pangeran yang bebas. Targetnya yang sebenarnya adalah kota Senja.
Rencana yang sangat mendalam. Baik dia maupun pangeran yang bebas tidak mengantisipasi hal ini. Yang mulia, subjek ini percaya kita harus menyerahkan kecerdasan, Putri Ketujuh untuk menjaga perdamaian nasional. Seseorang di aula mengusulkan, "Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju." Tiba-tiba suara persetujuan datang dari segala arah. Jelas, ini telah diatur oleh keluarga Li sebelumnya. Pemberontakan, mungkin keluarga Li tidak memiliki keberanian itu. Bagaimanapun, otoritas keluarga kerajaan sudah tertanam kuat di hati rakyat. Selain itu, beberapa monster tua masih ada di keluarga kerajaan. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Meskipun ada pasukan di gerbang, selama Li Zengping tidak benar-benar memberontak, para monster tua keluarga kerajaan itu tidak akan campur tangan. Lagi pula, dalam pandangan monster tua itu, ini hanyalah generasi muda yang bersaing memperebutkan tahta. Adapun orang yang duduk di atas tahta, selama ada keturunan langsung dari keluarga kerajaan yang mendudukinya, mereka tidak melihat ada perbedaan, pangeran kedua atau Xia Zilin tidak akan membuat perbedaan bagi mereka. Melihat pemandangan itu, cengkeraman sang kaisar pada singgasana naganya semakin erat. Dasar orang bodoh. Tiba-tiba dia berteriak marah, membuat para bangsawan gemetar. Kau berani memutuskan hidup dan mati putriku. Suaranya yang suram terdengar saat para bangsawan menundukkan kepala mereka lebih rendah lagi. Meski diam, sikap mereka tetap tidak berubah. Hal ini membuat kaisar murka, tetapi lebih dari itu, ia merasa tidak berdaya. Dia tidak memiliki aura mengintimidasi seperti pangeran tanpa beban, Xia Zilei. Jika Xia Zilei duduk di posisi ini sekarang, apakah orang-orang ini berani bertindak seperti ini? Dia tersenyum pahit. Sang kaisar dengan marah menyapu lengan bajunya dan pergi. Sementara itu, pasukan kota mulai berkumpul, tetapi para bangsawan yang bersedia menyediakan pasukan hanya sedikit. Secara keseluruhan, kurang dari 20% bangsawan yang bersedia. Itu situasi yang mengkhawatirkan. Kau tahu situasi di luar sana, bukan? Kaisar memanggil Putri Ketujuh. Melihat putrinya yang sangat cantik, kesedihan berkelebat di matanya. Dia benar-benar tampak seperti ibunya, seolah diukir dari cetakan yang sama. Meskipun dia telah menentang pendapat umum untuk menikahkan ibunya ke istana, wanita yang baik dan cantik itu telah didorong sampai mati oleh para selirnya. Meskipun dia seorang kaisar, apa yang bisa dia katakan? Permaisuri kerajaan mana yang tidak memiliki pasukan besar yang mendukungnya? Bukannya dia tidak ingin memanjakan putrinya, dia tidak bisa. Sebagai penguasa kekaisaran besar, dia hanya bisa diam-diam mengirimkan sumber daya kepadanya. Kalau tidak, bahkan dengan bakat Xia Zilin, bagaimana dia bisa mencapai kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda? Sebenarnya, dia sangat gembira ketika Xia Zilin mendapatkan dukungan dari pangeran yang bebas. Dia bahkan sudah mulai mempersiapkan kenaikan tahta Xia Zilin. Siapa yang tahu keluarga Li akan menarik karpet dari bawah mereka, membawa pasukan ke gerbang mereka. Bab 358, apakah kamu idiot? Banyak hal telah ditentukan sebelumnya di mata para bangsawan kekaisaran besar. Pangeran kedua, setelah mendeteksi bahwa ia memiliki roh bela diri kerajaan, banyak yang menganggapnya sebagai putra mahkota, bahkan sebagai penguasa masa depan. Itulah sebabnya bahkan di antara 4 keluarga besar kota senja, keluarga Xi dan keluarga Feng menyerah kepada keluarga Li. Kalau tidak, bagaimana orang seperti Liao Feng bisa menarik perhatian mereka? Setiap keluarga pasti pernah melahirkan orang-orang jenius. Liao Feng bukanlah yang pertama, dan juga bukan yang terakhir. Xia Zilin tahu bahwa mencoba menjadi pewaris tahta berikutnya sama saja seperti memindahkan gunung. Itu adalah usaha yang bodoh. Namun wanita cerdas ini memilih untuk menekuninya. Apakah karena dia haus kekuasaan? Tidak, dia hanya ingin mengembalikan reputasi ibunya. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan seorang putri. Saya mengerti. Xia Zilin mengangguk menanggapi pertanyaan kaisar. Akan tetapi, dia tampaknya tidak terlalu terkejut. Bagaimana mungkin Li Zengping, panglima tertinggi Kekaisaran Agung, hanya berdiam diri dan melihatnya menjadi pewaris tahta? Itu sama sekali tidak mungkin. Sang kaisar mendesah. Ia agak menyesal telah mengirim pangeran yang riang ke garis depan. Saat ia kembali, semua yang ada di sini akan beres. Saat pangeran kedua menjadi pewaris tahta, bahkan pangeran yang riang pun tidak dapat mengubah apapun. Membunuh Crown Prince sama saja dengan pemberontakan. Mengapa kamu tidak pergi belajar dengan leluhur Cheng di kompleks belakang?
Jangan khawatir tentang masalah-masalah eksternal lagi. Hanya ini yang bisa dia lakukan sebagai seorang ayah sekarang, menyelamatkan nyawa putrinya. Ayah, aku tidak ingin menyerah. Xia Zilin mengangkat kepalanya, menggigit bibirnya dengan tekad. Dia masih punya satu kartu truf lagi, yaitu kartu truf yang disiapkan Qin Yi Chen untuknya. Oh, sang kaisar menatap putrinya dengan bingung. Sekarang, menghadapi pasukan Li Zhengping di gerbang mereka, dan keluarga bangsawan yang acuh tak acuh itu, bahkan dia sebagai kaisar merasa tak berdaya. Apa yang bisa dilakukan Xia Zilin, seorang putri tanpa kekuatan nyata? Pusat alkimia tidak bisa ikut campur dalam urusan negara, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menasihati Xia Zilin lagi. Dia telah diam-diam memantau aktivitas Xia Zilin dan tahu siapa yang dekat dengan Qin Yi Chen. Orang ini barangkali merupakan duri dalam daging keluarga Li, seseorang yang ingin mereka singkirkan secepatnya. Dia mungkin sedang berjuang untuk kelangsungan hidupnya sendiri sekarang. Memang, seperti yang diramalkan Kaisar, pintu ruang alkimia Qin Yi Chen telah dibuka. Keluarlah, kau pencuri kecil. Suara itu terdengar muda, namun cukup arogan. Jelas, pemiliknya adalah seseorang yang dimanja. Qin Yi Chen dengan tenang menyelesaikan pemurnian pil di tungku pilnya, menyimpannya di cincin luar angkasa, merapikan pakaiannya, lalu berjalan keluar. Di luar pintunya ada dua kelompok. Satu kelompok adalah Ketua Lin, yang menghilang setelah duel alkimia. Ia bersama seorang pemuda berpakaian rapi dan berkulit putih berusia sekitar 20 tahun. Di belakang Ketua Lin ada beberapa master alkimia. Akan tetapi, para master alkimia ini sebagian besar berasal dari keluarga bangsawan. Di sisi lain adalah Ketua Hai. Para master alkimia di belakang Ketua Hai jumlahnya 2 atau 3 kali lebih banyak daripada kelompok lainnya. Mereka melotot marah ke arah kelompok Ketua Lin. Bagaimana kalau itu bukan Ketua Lin yang kita sayangi? Qin Yi Chen tersenyum sambil menatap Ketua Lin, suaranya main-main tetapi matanya berkilat dingin. Dia telah memperlakukan Ketua Lin sebagai tetua pusat alkimia, jadi dia telah menunjukkan belas kasihan selama duel alkimia sebelumnya. Dia tidak menyangka Ketua Lin masih menolak untuk berubah. Ketua Lin merasa tidak nyaman di bawah tatapannya, dan menghindari kontak mata. Jadi kaulah yang menyihir-penyihir Xia Zilin untuk bersaing denganku memperebutkan tahta. Pemuda berkulit putih itu berjalan mendekat, mengamati Qin Yi Chen sambil bergumam, betapa biasa. Kupikir kau memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Identitasnya jelas. Dia adalah putra permaisuri Li, pangeran kedua. Tentu saja aku tidak punya 3 kepala dan 6 lengan. Bukankah itu yang dimiliki keluarga Li? Qin Yi Chen terkekeh menggoda. Hahaha. Seketika, para master alkimia di belakang Ketua Hai tertawa terbahak-bahak. Sebagai master alkimia, mereka tidak perlu menjilat para bangsawan. Sebaliknya, para bangsawan harus mencari perhatian mereka. Beraninya kau berbicara tidak sopan di hadapan keluarga kerajaan. Raut wajah pangeran kedua berubah seketika saat dia menamparkan Qin Yi Chen. Smak, sebuah suara keras terdengar, diikuti oleh keheningan tiba-tiba saat pupil semua orang membesar. Orang yang ditampar adalah pangeran kedua. Sekarang dia memegang pipinya yang bengkak, menatap Qin Yi Chen dengan tidak percaya. Kamu, beraninya kamu menyerangku. Seorang pangeran. Jarinya gemetar saat dia menunjuk ke arah Qin Yi Chen. Huff. Qin Yi Chen memutar matanya. Apakah kamu idiot? Jelas aku berani memukulmu. Apakah kamu masih perlu bertanya? Akan tetapi, semua orang di sekitarnya menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun, dia adalah pangeran kedua kekaisaran besar, seseorang yang mungkin menjadi kaisar suatu hari nanti. Namun Qin Yi Chen bahkan berani menyerangnya. Bahkan Ketua Hai mengerutkan kening, matanya menunjukkan kekhawatiran. Dia mendengar bahwa Li Zhengping telah membawa pasukannya. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Qin Yi Chen. Aku akan membunuhmu. Aura yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuh pangeran kedua. Tepat saat dia hendak menyerang Qin Yi Chen, Ketua Lin di belakangnya menahannya. Pangeran kedua, ini pusat alkimia. Dia mengingatkan, jika pangeran kedua menyerang, dan pertarungan itu menghancurkan pusat alkimia, dia sudah pasti tidak bisa lagi menjadi pewaris tahta. Menghancurkan alchemy sentral berarti menyinggung semua alchemy master di Grand Empire. Bahkan keluarga kerajaan tidak dapat menanggung konsekuensi dari ini, apalagi seorang pangeran. Sialan, meskipun pangeran kedua sangat marah, dia dengan paksa menekan auranya yang meningkat. Meski dimanja, bukan berarti dia bodoh. Dalam keluarga kerajaan,
Selalu ada rencana jahat dan intrik. Dia masih bisa membedakan mana yang penting. Nak, begitu aku menjadi putra mahkota, kaulah orang pertama yang akan kulenyapkan. Dia menatap Qin Yichen dengan tatapan dingin, memegang pipinya yang bengkak saat dia berbalik untuk pergi. Berhenti. Suara Qin Yichen terdengar. Ketika mereka berhenti, dia berkata dengan tenang, apakah aku bilang kalian boleh pergi? Hah? Pangeran kedua tertawa, maksudmu menahanku. Cerdas sekali. Qin Yichen menatapnya dengan pandangan setuju. Karena kamu sudah di sini, mengapa tidak tinggal saja? Nak, kau benar-benar mengira pangeran ini lemah. Pangeran kedua mengamuk, auranya tiba-tiba berubah saat kekuatan dahsyat meledak dari tubuhnya. Bab 359, Menyandera Pangeran. Raja bela diri tahap awal. Merasakan aura ini, banyak master alkimia mengalami perubahan ekspresi. Jelas bahwa pangeran kedua benar-benar bukan orang yang mudah menyerah. Tanpa kata-kata, pangeran kedua mengayunkan lengannya dan melayangkan pukulan dahsyat ke arah Qin Yichen. Boom! Pukulan itu seakan meledakkan udara itu sendiri, menimbulkan suara yang menusuk. Melihat ini, banyak master alkimia berteriak kaget. Meskipun banyak yang tahu bahwa Ketua Hai tidak akan memihak pada orang biasa, tidak ada yang percaya seorang pemuda berusia 18 tahun mampu menahan seorang raja bela diri. Qin Yichen berdiri tak bergerak, seakan membeku ketakutan, membuat banyak master alkimia memejamkan mata, tidak mampu menonton. Berani menghasut penyihir itu untuk memberontak. Kau pantas mati. Melihat Qin Yichen tidak menanggapi, pangeran kedua tidak menahan diri. Tatapan tajam melintas di matanya saat dia meraung dan meningkatkan kekuatan pukulannya. Saat tinjunya hendak mengenai wajah Qin Yichen, pangeran kedua tampaknya sudah melihat kepala Qin Yichen meledak, senyum buas muncul di wajahnya. Bocah ini tampaknya tidak merepotkan seperti yang mereka katakan. Dia cukup mudah dihadapi. Akan tetapi, sebelum pikiran ini sempat selesai, senyum buas pangeran kedua tiba-tiba membeku. Karena pukulannya ditahan oleh tangan, dan serangan sekuat tenaganya pun tidak mampu menggerakkan tangan itu. Setelah tidak mendengar suara apapun selama beberapa saat, banyak master alkimia tidak dapat menahan diri untuk membuka mata mereka, ekspresi mereka membeku saat melihatnya. Serangan berkekuatan penuh pangeran kedua sebagai raja bela diri berhasil ditangkap sendirian oleh Qin Yichen. Meskipun dia tidak menggunakan jiwa bela diri, ini bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh orang biasa, apalagi dengan begitu santainya. Dengan sedikit kekuatan ini, kamu berani datang mencari masalah denganku. Qin Yichen mencibir sambil menarik lengannya. Pangeran kedua tersandung dan jatuh karena kekuatan yang tiba-tiba itu. Kau, sialan, tangkap pemberontak ini. Pangeran kedua yang jatuh menunjuk ke arah Qin Yichen, meraung karena malu dan marah. Mendengar perkataannya, dua raja bela diri muncul dari belakang Ketua Lin, mendekati Qin Yichen dengan niat bermusuhan. Melihat gerakan mereka, Ketua Hai mengerutkan kening. Dia yakin Qin Yichen bisa menangani pangeran kedua sebelumnya. Namun, keduanya adalah raja bela diri yang terkenal di Twilight City. Tentu saja dia merasa tidak nyaman mengetahui Qin Yichen harus berurusan dengan mereka berdua. Akan tetapi, saat Ketua Hai bersiap campur tangan, dia membeku. Wosh! Dengan suara pedang berdengung, pedang roh muncul di tenggorokan pangeran kedua. Pedang ki yang tajam telah menusuk kulitnya, mengeluarkan darah. Pangeran kedua menelan ludahnya, merasakan ancaman kematian. Dia tahu pasti bahwa perlawanan apapun akan mengakibatkan pemenggalan kepala seketika. Sialan, kau tahu siapa dia? Pemberontak yang kurang ajar. Bebaskan pangeran kedua segera. Kedua raja bela diri meraung melihat ini. Silakan, ambil langkah maju lagi. Qin Yichen seakan tidak mendengar teriakan mereka, bicara dengan tenang seraya menekan pedang roh lebih dekat ke tenggorokan pangeran kedua. Berhenti, berhenti. Merasakan hawa dingin yang menusuk di kulitnya, pangeran kedua merinding. Dia berteriak keras tetapi tidak berani bergerak. Sekarang, dia benar-benar menyesal secara pribadi datang ke alchemy sentral untuk menimbulkan masalah. Melihat situasi saat ini, dia hanya perlu menangkap Xia Zilin untuk menjadi pewaris tahta. Namun, kesombongannya membuatnya ingin menyingkirkan semua orang yang berhubungan dengannya. Dengan dukungan Ketua Lin, dia pikir berurusan dengan seseorang dari alchemy sentral akan mudah, tidak peduli kemampuan mereka. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Seseorang yang bisa menjadi duri dalam daging keluarga ibunya dan mendapatkan rasa hormat tinggi dari Ketua Hai bukanlah seseorang yang bisa ia ganggu.
Namun sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Teriakan putus asa pangeran kedua membuat kedua raja bela diri membeku di tengah langkah. Enyahlah. Kau pikir aku orang yang mudah ditipu. Mulai sekarang, aku, Qin Yi Chen, akan menahannya, bukan keluarga Li Mu yang menahan putri ketujuh. Qin Yi Chen melambaikan tangannya, menunjuk ke arah ruangan di belakangnya. Pangeran kedua bahkan tidak berani melawan, bergerak perlahan ke dalam ruangan di bawah ancaman pedang roh. Bang! Akhirnya, pintu terbanting menutup di depan mata semua orang yang tercengang. Setelah pintu tertutup, orang-orang mengucek mata mereka, memastikan mereka tidak sedang bermimpi sebelum menelan ludah dengan gugup. Situasinya telah berubah drastis. Pangeran kedua, yang saat ini sedang berada di puncak kekuasaannya, dengan tahta yang sudah di depan mata, telah dipenjarakan oleh seorang pemuda. Cepat beritahu Marsekal Besar Li. Kedua raja bela diri itu saling bertukar pandang. Satu orang tetap tinggal sementara yang lain bergegas keluar. Alchemy Sentral tampaknya ditakdirkan untuk kekacauan. Setelah raja bela diri pergi, menyaksikan Ketua Lin dan Ketua Hai saling melotot bagaikan ayam jantan yang sedang bertarung, semua orang pun berpikir demikian. Tempat terakhir yang damai di Twilight City kemungkinan tidak akan lagi sepi. Bagaimanapun juga, pangeran kedua sangatlah penting bagi keluarga Li. Jalur pegunungan kuno. 100.000 pasukan pangeran yang bebas akhirnya tiba setelah bergegas. Meskipun butuh waktu 2 kali lipat dari 2 hari yang dimintanya, mereka tetap berhasil sebelum celah itu jatuh. Setelah perjalanan jarak jauh tanpa henti, 100.000 pasukan itu tampak kelelahan. Namun, yang mengejutkan para prajurit di lintasan itu adalah bahwa meskipun demikian, formasi mereka tetap teratur sempurna. Terutama 20.000 kavaleri hitam di tengah. Sikap mereka tidak menunjukkan tanda-tanda perjalanan yang terburu-buru. Semangat juang mereka membuat mereka tampak seperti malaikat maut, siap menuai hasil di medan perang. Yang lebih mengerikan adalah senjata dan baju besi mereka. Senjata dan zirah 80.000 pasukan lainnya berkilau dingin, semuanya sangat menarik perhatian. Namun, senjata dan baju besi 20.000 kavaleri hitam ini tidak memantulkan cahaya matahari. Tidak seorang pun akan percaya bahwa prajurit inti pangeran yang bebas membawa senjata yang tidak berguna. Ini hanya berarti bahwa senjata mereka dirancang untuk membunuh dan membantai secara diam-diam. Bab 360, Tentara Baja. Li Yuanba, aku mempercayakan 20.000 pasukan berkuda ini padamu. Jangan mengecewakanku. Pangeran yang riang itu berkata kepada Li Yuanba sambil mengamati 100.000 pasukan itu. Aku sudah tidak sabar untuk membunuh sialan-sialan itu. Dengan pasukanmu yang mendukungku, apa gunanya pasukan yang berkekuatan 1 juta orang? Tanpa berkata apa-apa lagi, Li Yuanba memanggul palu raksasanya dan menuju ke arah pasukan di belakang jalur gunung kuno. 20.000 kavaleri, di bawah komando Li Yuanba, diam-diam bergerak untuk mengepung musuh. Komandan, 3 hari telah berlalu tanpa ada pergerakan dari Ancient Mountain Pass. Seorang pengintai melapor kepada Yi Kunlin dan Qian Wengang. Tidak ada gerakan. Yi Kunlin dan Qian Wengang saling bertukar pandang, mata mereka menunjukkan ekspresi geli. Tampaknya perkataan keluarga Li benar. Kekaisaran Besar Kemakmuran akan terlalu sibuk dengan pertikaian internal untuk segera memperkuat perbatasan. Kirimkan perintahku, rebut jalur gunung kuno dalam sehari, dengan cara apapun. Yi Kunlin melambaikan tangannya, memberikan perintah. Pasukan yang berjumlah 1 juta orang telah berada di luar Ancient Mountain Pass selama beberapa hari. Pertama, mereka tertunda selama 2 hari karena takut kehilangan banyak orang. Kemudian, 1 hari lagi oleh seorang pria mengerikan yang mempertahankan jalan itu sendirian. Akhirnya 3 hari lagi setelah pangeran yang bebas datang. Karena kehati-hatian, sudah 6 hari. 6 hari penuh. Jutaan pasukan dari 2 kekaisaran besar yang bersekutu tidak maju selangkah pun melawan Ancient Mountain Pass. Jika kabar itu tersebar, mereka akan menjadi bahan tertawaan terbesar di antara Grand Marshal kekaisaran besar lainnya. Yi Kunlin dan Qian Wengang tidak bisa lagi mengkhawatirkan hal itu. Setelah menunggu selama 3 hari, pastinya 50.000 prajurit di atas Ancient Mountain Pass hampir pingsan karena tekanan mental. Bunuh. Atas perintah itu, 1 juta pasukan menyerbu seperti banjir menuju gerbang Ancient Mountain Pass. Mereka datang. Di puncak Ancient Mountain Pass, para prajurit mencengkeram senjata mereka, mata mereka tertuju pada pasukan berkekuatan 1 juta orang yang mendekat. Melihat mereka semakin dekat,
pangeran yang riang itu menarik napas dalam-dalam. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan di sini. Serang. Setelah serangan singkat, prajurit pasukan sekutu secara tertib membentuk barisan dua orang yang maju menuju Ancient Mountain Pass. Para prajurit garda depan terkejut karena tidak melihat adanya respon dari Ancient Mountain Pass. Serang. Mereka kehabisan batu yang menggelinding. Hancurkan gerbang mereka. Melihat hal ini, para prajurit yang maju dengan hati-hati menjadi bersukacita, dan menyerang dengan lebih bersemangat ke arah Ancient Mountain Pass. Tidak ada respons. Prajurit mereka pasti sudah benar-benar putus asa. Melihat situasi di depan, Yi Kunlin dan Qian Wengang saling bertukar pandang geli. Bagaimana dengan pangeran yang riang? Puluhan tahun telah berlalu, dia hanya tulang belulang sekarang. Dengan pasukan yang sudah kehilangan semangat, bagaimana dia bisa melawan pasukan yang berkekuatan 1 juta orang? Saat mereka berasumsi Ancient Mountain Pass akan jatuh, sebuah sosok perlahan muncul ke udara dari dalam. Pangeran yang riang. Melihat angka ini, sejuta pasukan itu sempat goyah, tetapi segera melanjutkan serangan. Seorang pangeran yang riang tidak mungkin bisa menghentikan sejuta pasukan sendirian. Xia Zelei, menyerahlah. Aku menghormatimu sebagai pria sejati, tunduklah pada kekaisaran agung kemudahan besarku dan jalani hari-harimu dengan mewah. Di antara pasukan, Yi Kunlin berteriak ke arah jalur gunung kuno. Sang pangeran yang riang tetap diam terhadap provokasi Yi Kunlin, melayang tak bergerak, tatapannya tak kenal takut. Bermain trik? Iya, kau pikir kau bisa mengintimidasi kami? Bunuh semua orang di Ancient Mountain Pass. Tangkap pangeran yang riang hidup-hidup. Bunuh yang lainnya. Mendengar teriakan Yi Kunlin, barisan depan dengan panik menyerbu ke depan, berteriak-teriak ingin menangkap pangeran yang riang. Pangeran yang riang tidak memberi perintah apapun terhadap para prajurit garda depan yang hingar-bingar ini. Hanya ketika sebuah aliran air hitam muncul dalam penglihatannya, senyum tersungging di bibirnya. Arus hitam menyerbu dari sisi pasukan yang berkekuatan jutaan orang. Itu adalah kavaleri miliknya, yang dilengkapi dengan senjata dan baju zirah awan hitam milik Qin Yi Chen. Di depan 20.000 kavaleri, Li Yuanba menyerbu pertama, mengayunkan palunya dengan ekspresi panik. Marsekal Agung, sisi kita diserang. Seseorang melapor kepada Yi Kunlin dan Qian Wengang di tenda mereka. Berapa banyak? Yi Kunlin mengerutkan kening. Sekitar 20.000. 20.000. Huff. Bunuh mereka semua. Mendengar jumlahnya hanya 20.000, Yi Kunlin mencibir, dengan dingin melontarkan kata-kata ini. Saudara-saudara, orang-orang bodoh itu ada di sini untuk mati. Marsekal Agung telah memerintahkan pemusnahan mereka. Di sisi lain, seorang komandan berteriak. Sudah tidak sabar menunggu untuk memasuki Ancient Mountain Pass. Serangan ini sangat cocok untuknya. Mendengar aumannya, pasukan itu segera berbalik menyerang 20.000 kavaleri hitam. Di tengah perjalanan, komandan ini melihat Li Yuanba memimpin serangan. Melihat palu merah tua yang berlumuran darah kering, matanya berkedut dan secara naluriah ia menghindari posisi tengah. Pria ini telah bertahan sendirian selama seharian penuh, bahkan membuat Martial King terlempar dengan palunya. Peluang apa yang dimilikinya? Bunuh. Setelah menghindari Li Yuanba, mata komandan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengangkat pedangnya, dengan kejam menebas seorang prajurit yang mendekat. Dentang. Saat pertarungan pertama mereka, sang komandan membeku. Senjatanya telah dipotong oleh pedang prajurit biasa. Bagaimana dia melakukan itu? Swoosh! Sebelum sang komandan bisa bereaksi, sebilah pedang hitam menyilang di lehernya, dan kepalanya melayang ke langit. Fenomena ini muncul berkali-kali dalam bentrokan awal. Para prajurit sekutu mendapati senjata mereka hancur berkeping-keping saat berhadapan dengan 20.000 pasukan kavaleri, sementara serangan mereka sendiri bahkan tidak dapat menembus baju besi pasukan kavaleri. Terbuat dari apa senjata dan baju sirah mereka? Bagaimana bisa begitu tajam dan keras? Banyak sekali prajurit yang memikirkan hal yang sama saat mereka tewas. Li Yuanba mengayunkan palunya tanpa perlawanan. Setelah beberapa kali bertarung, dia terkejut karena pasukan kavalerinya mampu mengimbangi dan bukannya tertinggal. Bunuh. Li Yuanba segera menyadari bahwa pihaknya memiliki keunggulan luar biasa dalam hal senjata dan baju besi. Sambil meraung, dia mengayunkan palunya, mengukir jalan berdarah. Dengan pimpinan Li Yuanba, 20.000 kavaleri berubah menjadi aliran hitam yang tak terhentikan. Seperti pedang tajam,
Mereka langsung menempuh jarak beberapa kilometer, menebas pasukan yang berkekuatan jutaan orang. Dengan momentum mereka yang tak terhentikan, mereka mungkin bisa membelah sejuta pasukan itu menjadi dua.